Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yoga. Di hari ini kita akan nge-review hardware lagi. Nah, di depan kita di sini ada iMin D4. iMin D4 ini mengklaim bahwa mereka adalah perangkat yang dapat diandalkan untuk memenuhi semua kebutuhan bisnis kamu. Apakah benar yang diklaim oleh Min? Apakah benar iMin ini bisa menunjang semua kebutuhan bisnis kamu? Mari kita mulai videonya tanpa basa-basi lagi. Let's go! Alright, di sini depan kita iMin D4. Kalau menurut dari situs resmi dari iMin, D4 ini ada 3 varian. Ada yang D4503, D4504, dan D4505. Perbedaannya kalau misalnya D4503 dia memiliki layar 15,6 inci tanpa ada layar di belakang. Nah, kalau yang kita review hari ini adalah iMin D4504. Nah, layar depannya ini 15,6 inci dan di layar belakangnya itu 10,1 inci. Nah, sedangkan yang D4505 itu memiliki dual screen juga, tetapi dengan layar belakang yang lebih besar atau sama besarnya dengan layar depan, yaitu 15,6 inci. Alright, di sini kita lihat ya untuk device iMin D4504 ini bobotnya cukup berat dengan plastik ya. Ini pastinya kalian bisa dengar bunyinya plastik banget. Oke, tapi cukup kokoh untuk bagian hardware dan ini cukup berat, ada mungkin 5 kilo lebih mungkin ya untuk hardware-nya. Oke, nah di sini ada dua layar, bisa kalian lihat juga di kamera di layar handphone kalian atau di layar komputer kalian. Nah, di sini layar 10,6 inci dan di belakangnya 10,1 inci. Nah, di sini layarnya bisa kita lihat, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, bisa kita naikkan dan bisa juga kita turunkan. Dan untuk layar belakangnya juga bisa diperlakukan dengan sama ya, bisa dinaikkan juga bisa diturunkan. Nah, gunanya untuk layar bagian depan pastinya untuk tampilan kepada customer kita dong ya. Jadi setiap ada transaksi mereka juga bisa lihat apa aja yang mereka pesan dan berapa total yang mereka pesan, bisa dilihat secara langsung. Dan juga layar belakang ini berfungsi sebagai penampil scan barcode, ya mungkin ya QR code gitu ya. Jadi mereka tinggal scan aja nanti di sini. Oke, nanti kita coba juga untuk fitur. Nah, di bagian kita mulai dari bagian depan dulu deh. Di bagian depan ini kita naikkan aja layarnya. Di bagian depan ini kita bisa lihat untuk paper pastinya, karena di sini udah tertulis bahwa ini untuk paper. Nah, caranya itu di bagian sebelah kanan ini adalah pembuka papernya. Terus di sini kita bisa lihat ada USB jack dan juga ada tombol power untuk di sebelah kanannya. Dan di sebelah kirinya ini nggak ada apa-apa, hanya ada speaker untuk mengeluarkan suara ya. Nah, di sini kita buka aja. Oke. Ini buka aja. Nah, ini adalah tampilan bagian depan bawah layar untuk letak printer thermal. Nah, di sini coba kita masukin printer thermalnya. Ini udah saya siapin printer thermalnya. Oke, let's go. Oke, alright. Nah, di sini juga ada instruksi bahwa kalau misalnya bagian sininya macet atau pembuka untuk kertas thermalnya itu macet, kita di sini bisa buka di bagian sini ya. Nanti saya kasih lihat untuk tampilannya. Di bagian sininya ini kita bisa congkel. Oke, kita bisa congkel seperti ini. Terus untuk di bagian gear ini kita harus sesuaikan yang ada titik sampai titiknya itu di tengah, yang seperti mata ini ya. Jadi nanti ditengahkan, oke, seperti ini. Oke, nah jadi dia dapat terbuka dengan lancar. Jadi jangan dipaksakan, nanti bisa rusak. Di bagian bawah sini ada tempat untuk kabel jacknya. Kabel jack. Nah,
di sini bisa kita lihat ya, ada untuk kabel jack untuk powernya yang 24 volt, juga ada RJ11, RJ45, ada RJ12 juga. Terus bisa kita lihat di sana ada jack micro:bit ya. Terus juga ada 4 USB jack. 4 USB jack dan dengan yang di sebelah kanan, jadi totalnya ada 5 USB jack. Oke. Nah, kalau kalian misalnya beli iMain D4 ini nanti juga akan dikasih adaptor power ya, adaptor power. Nah, jadi gampang aja. Cara masangnya gampang aja. Tinggal kalian buka bagian belakang. Ini agak ribet ya. Karena device-nya cukup berat dan juga cukup gede. Agak ribet ya. Nah, ini kan sudah saya colok nih. Nih, kalian masukin aja di bagian bawahnya sini. Nah. Iya. Alright, bagian bawah. Nah, di sini kalian bisa juga untuk menyesuaikan kabelnya. Jadi dia enggak berceceran kemana-mana. Apa sih bahasanya? Ya gitulah ya, kalian ngerti lah kok. Nah, jadi dia tampilannya lebih rapi. Mau kalian sampingkan atau kalian arahin ke belakang seperti ini. Jadi dia kabelnya itu lebih rapi lah, nggak berantakan gitu ya. Nah, ini dia, ini D4504. Kita lanjut aja, langsung kita hidupkan. Pencet tombol powernya di sini ya, di bagian kanan bawah. Oke. Nah, ini dia tampilan hidup dari iMain D. Alright, ini adalah tampilan dari iMain D4. Oke. Nah, di sini tampilannya kosong ya, nggak ada apa-apa gitu. Hanya ada App Store, settingan, Google Chrome, dan lain-lain. Nah, di sini kalian kalau misalnya mau download aplikasi-aplikasi iOS ataupun aplikasi penunjang bisnis lainnya, nah kalian harus masuk ke App Store-nya dulu. Habis itu kalian cari aplikasi yang mau kalian install. Nah, kalau di sini kan saya udah install aplikasi kasir POS yang saya pakai selama ini. Nah, kalian bisa juga install dulu Play Store-nya. Kalian cari di App Store, cari Play Store-nya. Nah, baru dari sana kalian download aplikasi-aplikasi yang menunjang bisnis kalian yang kalian butuhkan. Oke. Nah, di sini kita coba lihat dulu ya untuk settingannya. Di sini layarnya, kalau kalian bisa lihat, kita nge-swipe dari atas ke bawah. Untuk layarnya kan cukup gede nih, 15,6 inci. Jadi ketika kalian swipe dimanapun, dia langsung muncul untuk notifikasinya. Bisa di kiri, bisa di tengah, bisa di kanan. Nah, kalau di sini saya cari settingannya. Oh ya, untuk di bagian notifikasinya ini sangat simpel ya, nggak seperti Postline yang udah kita review sebelumnya. Di sini hanya ada icon dari WiFi, Bluetooth, dan juga ada mode pesawat. Terus ada brightness-nya, udah itu aja. Untuk tampilannya sangat simpel, sesuai dengan kebutuhannya. Karena kebutuhan ini kan dia bukan untuk seperti main game, untuk bermedia sosial dan lain-lain. Ini beneran pure desktop POS kalau sebutan dari iMain-nya. Jadi beneran untuk di toko atau usaha Anda gitu. Nah, di bagian sini kita bisa lihat untuk storage-nya dari wah, ini layarnya cukup sensitif juga ya. Ditekan dikit dia langsung muncul. Nah, untuk storage-nya itu 16 GB dan memori RAM dari device ini 2 GB, which is good lah ya untuk device seperti ini, karena nggak terlalu kita menginstal aplikasi-aplikasi yang cukup berat. Jadi aplikasinya ya enteng-enteng aja lah, 16 GB ya cukup lah. Terus dengan RAM 2 GB cukup lancar lah seharusnya. Oke, nah kita coba lihat about device. Nah, di sini bisa kita lihat kalau model dari iMain D4 ini
seperti yang saya sebutkan dari tadi D4504. Nah, terus juga di sini iMean menggunakan UI mereka sendiri dengan iMean UI 1.0. Dan Android versionnya ini cukup lama kalau menurut saya, karena di versi 7.1, sedangkan sekarang setahu saya Android sekarang udah yang versi ke-11 ya. Nah, untuk screen di sini dengan rasio 1920 kali 1080. CPU yang digunakan di sini adalah quad-core ARM Cortex A17 1,6 GHz. Yang mana kalau misalnya di handphone Android ini adalah CPU yang digunakan di handphone menengah lah ya, enggak yang terlalu bawah, enggak terlalu atas juga, jadi menengah. Ya oke lah untuk device desktop iOS ini. Oke, terus kita bisa lihat di sini Android security-nya. Oke, versionnya juga oke. Alright, nah di sini saya udah download aplikasi iOS yang saya pakai dan yang menurut saya terbaik. Jadi saya pakai untuk review ke kalian. Nah, di sini saya udah install aplikasi iOS-nya. Terus kita masuk aja di aplikasi iOS-nya. Nah, di sini juga sekalian saya nguji untuk sensitivitas layar ketika mengetik. Karena tadi kita udah scroll, kita lihat kan untuk sensitivitas layarnya cukup sensitif ya. Karena ketekan sedikit aja dia langsung ngebuka apa yang tersentuh itu. Nah, kita coba untuk ngetik. Di sini saya coba untuk ngetik. Saya masukkan email saya. Alright, nah di sini kita coba kan untuk pengetikan dari iMean D4504 ini, which is good untuk pengetikannya, nggak ada masalah. Terus juga tombol-tombolnya gede, jadi layarnya juga gede sih sebenarnya. Tombolnya gede, layarnya juga gede, jadi enak banget untuk pengetikan. Nah, ya kita belum bahas untuk layar belakangnya ini ada muncul logonya ya. Oke, muncul logo. Kalau misalnya kita balik ke ininya, layar belakangnya ini sesuaikan dengan apa yang kita sedang buka untuk di ininya. Bisa lihat kan di sini, nah di sini. Jadi ini kan saya lagi di bagian depannya, jadi dia juga menampilkan bagian depan. Tapi kalau saya buka POS-nya, jadi dia munculnya logo POS di depannya. Nah, jadi kalian sebagai ini ya, ceritanya sebagai customer. Jadi kalian dapat melihat tampilan seperti ini. Oke, nah di sini kita mau coba salah satunya, kita mau coba test print. Apakah warna yang dihasilkan oleh iMean D4504 ini bagus atau enggak? Kita coba ya. Nah, test printnya itu dengan cara menggunakan aplikasi kasir. Oke. Nah, pertama-tama ketika kita menginstal aplikasi kasir kita dan kita sudah login ke dalam aplikasi kasir kita, hal yang pertama yang kamu lakukan adalah kita konekkan terlebih dahulu printer Bluetooth-nya. Jadi caranya gini, yang pertama kamu hidupkan Bluetooth-nya yang ada di device kamu. Oke, kalau udah hidup, kamu masuk ke aplikasinya di bagian setting. Nah, di sini kamu bisa Nah, pertama-tama kamu masuk ke bagian setting. Kalau di sini kan saya udah connect kan ke printernya. Jadi di sini saya hapus aja terlebih dahulu untuk ini ke kalian ya. Contohnya kalian. Nah, di sini kalian pilih add printer. Nah, kalian pilih aja. Ini kan adalah device iMean. Kalian cari yang iMean, select. Oke. Nah, ini ada langsung pilihannya printer series D4. Nah, ini udah benar. Nah, terus ada receipt column. Receipt column ini adalah ukuran apa ya? Teksnya menyesuaikan dengan print stroke kalian nanti. Misalnya kalau ini 42 itu standarnya. Kalau kalian ngerasa 42 itu terlalu banyak
maksudnya terlalu besar atau teksnya terlalu besar dan itu lumayan makan space kertas dan kertas kalian lebih cepat habis. Nah, kalian bisa kecilkan aja, misalnya 30 atau 32. Sedangkan di sini saya pakainya yang standar aja yang 42. Oke. Nah, di sini aktifkan aja untuk print logonya, terus juga auto printnya aktifkan aja. Terus kita tes print, kita coba ya seberapa kenceng untuk print dari iMin D4 ini. Kita coba tes print. Nggak bisa. Nah kalau nggak bisa kayak gini, kalian coba masuk ke printer target. Kalian ini aja di Bluetooth printer. Udah seperti ini. Kalian tes print. Ini dia baru bisa. Baru bisa cetak print. Ini ini contoh aja, tetapi hasil yang dihasilkan udah cukup bagus sih menurut saya. Nanti kita coba untuk yang benar-benar ininya ya. Kita coba masuk ke POS-nya. Nah di sini kita coba beli ya. Misalnya nasi goreng petai. Save. Menunya berapa nih? Satu aja lah ya. Anggaplah satu. Habis itu kita coba payment. Ini bisa tercetak dengan rapi. Dan di sini dia cetak langsung AutoCAD. Jadi kita nggak perlu ngekat lagi gitu ya. Ini udah langsung AutoCAD. Kalian bisa lihat di sini ya nanti. Coba saya tampil ini. Agak ini ya. Nanti saya tampilin aja untuk foto hasil dari cetak stroke-nya ya. Ini saya singkirkan dulu di sini. Nanti saya fotokan, kasih ke kalian lihat untuk hasilnya. Menurut saya ini udah bagus banget untuk ini ya. Terus di bagian belakangnya, mana bisa lihat ya. Ini tampilan kalian kalau misalnya kalian sebagai customer ya. Jadi, nah di sini kan kalian bisa lihat untuk layar belakangnya itu, dia bisa ketika saya ngeklik, dia bisa langsung kelihatan nggak sih? Kayaknya agak ini ya karena ini putih. Nah, kalian bisa lihat kan, kalian order apa aja nih. Nah, save. Terus saya tambah lagi. Misalnya ini saya save. Nah, di sini dia muncul. Ketika saya payment, di sini print stroke-nya tercetak dan di sini kalian bisa lihat langsung total dari pemesanan kalian itu berapa. Di sini kan 60.000. Ini sebagai contoh aja. Alright, kayak yang kita bilang tadi, kalau misalnya untuk nampilin barcode-nya gimana nih? Misalnya kita pilih beberapa minuman nih, atau makanan nih, seperti Apple, misalnya ya. Terus juga kita pilih yang Let's, coba, nah ini yes. Nah, kita pilih untuk pembayaran dompet digital, e-wallet seperti OVO, ShopeePay dan segala macamnya. Nah, kita pilih aja. Di sini kita langsung pilih Pay. Di sini saya pilih yang ShopeePay. Nah, di tampilan saya itu ada barcode-nya. Di tampilan kalian juga ada barcode-nya. Di bagian depannya. Jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi. Tidak perlu ini lagi. Jadi orang tinggal scan aja untuk ini. Nah, gimana caranya kalau misalnya mereka mau scan lewat stroke? Nah, di sini kan di tampilan saya atau di tampilan kalian nanti ketika kalian udah punya device ini dan download aplikasi kasir ini. Nah, di bagian bawah sebelah kanan ini ada icon kayak ini kayak stroke-nya lah, kayak stroke-nya gitu ya. Kalian klik aja. Maka dia langsung keluar untuk stroke-nya dengan ada QR-nya. Jadi nanti kalian kasih aja ke customer kalian, nanti biar customernya langsung nge-scan pakai printer stroke ini ya. Itu untuk print dari iMin D4 ini. Kalau kita lihat dari hasil print yang dihasilkan oleh iMin D4 ini cukup solid untuk warna-warnanya
juga cukup bagus sih, cukup meyakinkan untuk hardware yang besar seperti ini ya. Cukup bagus sih, cukup jelas juga, sangat jelas malah. Overall udah bagus untuk hasil print dari iMini D4504 ini. Nah, banyak juga pertanyaan kalian itu misalnya kalau dari review hardware sebelumnya, Bang, bisa nggak install M-Banking? Bang, bisa nggak install GoBiz? Bang, bisa nggak install GrabMerchant? Bang, bisa nggak install ShopeePay? Kita coba aja langsung. Untuk device ini ya, karena kemarin kan saya reviewnya itu yang Advan Hard 401 sama banyak lah, nanti kalian lihat lah, ada juga yang yang versi post line-nya. Kalau ini kan versi desktop POS-nya. Nanti kita lihat. Nah, kalau untuk iMini D4 ini bisa nggak bang? Bisa nggak bang? Bisa nggak bang? Kita coba dulu. Kita coba dulu ya, jangan bilang bisa-bisa, nanti nggak bisa. Yang pertama, kita coba download GoBiz. Oke, GoBiz download. GrabMerchant download. Apalagi nih? Shopee Partner download. Apalagi? Udahlah ya. Itu aja dulu kita lihat. Nah, kalau dari sininya sepertinya bisa di-download karena tampilannya juga muncul, terus juga bisa download dan bisa install sih harusnya. Kita tunggu ya, karena ini lumayan makan waktu. Alright, ini udah kita download semua ya. Di sini saya udah download GoBiz, GrabMerchant, Shopee Partner, sama BCA Mobile. Nah, kalau pertanyaannya bisa nggak download aplikasi-aplikasi tersebut di desktop POS ini? Jawabannya bisa. Tapi apakah bisa aplikasi-aplikasi ini berjalan dengan lancar di desktop POS ini? Kita coba dulu satu-satu dari GoBiz ya. Kita coba dari GoBiz. Oke, nah ini dia tampilan dari GoBiz-nya. Ini ada disuruh login karena kita di sini nggak ada akun untuk GoBiz-nya, jadi jawabannya untuk GoBiz bisa berjalan di device ini. Nah, selanjutnya kita coba di GrabMerchant. Oke, GrabMerchant di sini disuruh pilih warganegaraan, kita pilih Indonesia. Pilih lagi Indonesia. Oke, nah di sini ada pilihan sign up ataupun login. Jadi kesimpulannya bisa, seharusnya bisa ya. Seharusnya bisa. Di sini saya nggak coba masuk ke dalam aplikasinya atau sistemnya karena kita nggak ada akun untuk testingnya gitu. Jadi kita nggak coba. Pertanyaannya bisa nggak berjalan? Bisa. Oke. Shopee Partner kita coba yang terakhir ya. Enggak deh, masih ada satu lagi BCA Mobile. Shopee Partner harusnya bisa sih berjalannya. Oke, di sini selamat datang. Oke, disuruh login. Seharusnya bisa. Untuk Shopee Partner aman. Oke, nah sekarang BCA Mobile. Kita coba ya, BCA Mobile. Namanya udah mobile. Digunakan di desktop POS. Nah, sini tadi please insert your SIM card karena di sini tidak menggunakan SIM card, jadi saya rasa nggak bisa. Kita close, ya ternyata dia force close. Jawabannya kalau device ini dipakai untuk aplikasi kasir seperti Oserapos ataupun aplikasi-aplikasi penunjang bisnis seperti GrabMerchant, GoBiz, Shopee Partner bisa. Tetapi untuk BCA Mobile ini nggak bisa, nggak support. Oke, karena mungkin juga tampilannya ya beda banget lah. Ini landscape ya. Kalau bisa BCA Mobile namanya udah mobile gitu. Tampilannya lebih ke portrait gitu. Oke, jawabannya nggak bisa kalau BCA Mobile. Kalau yang lain bisa. Oke, nah sebenarnya kalian nggak perlu install ini keseluruhan juga. Karena di dalam aplikasi kasir ini juga kalian bisa langsung untuk terintegrasi. Dari aplikasi kasir ini bisa terintegrasi dengan Tokopedia. Misalnya kalau kalian jual barang-barang di Tokopedia seperti retail gitu ya, atau enggak kalian jual makanan seperti restoran gitu. Nah itu juga bisa langsung terintegrasi di GrabFood atau GrabMerchant-nya. Jadi kalian nggak perlu lagi buka-buka aplikasi kasir
atau buka Grabnya, nggak perlu. Kalian cukup linkkan aja akun kalian ke dalam aplikasi kasirnya. Jadi itu bisa langsung terkontrol dengan secara otomatis. Oke, itu aja untuk review kita hari ini. Nah, kesimpulannya kita balik ke awal lagi. Kalau iMint D4504 ini apakah dia dapat memenuhi semua kebutuhan bisnis Anda? Jawabannya bisa. Ya, bisa. Dalam artian kalau misalnya kalian pakai ini untuk transaksi toko kalian, untuk POS di toko kalian, usaha kalian, atau kalian pakai untuk ya pokoknya semua kegiatan yang berhubungan dengan bisnis atau berhubungan dengan toko kalian, bisa banget, memang bisa banget. Misalnya kayak tadi cek struknya bagus, hasilnya juga, itemnya juga pekat bagus, settingannya bisa, printer bluetoothnya bisa terintegrasi dengan langsung. Nah, ini bisa. Cuma untuk kalau kalian terapin di bisnis kalian, ini kurang lengkap karena biasanya kan disatukan dengan cash drawer. Terus juga di sini dia nggak ada kamera, jadi kalau untuk scan barcode kalian perlu untuk barcode yang eksternal itu, dan ini bisa dicolokkan dengan USB jack-nya ke dalam sini. Oke, terus butuh yang lain lagi lah untuk ngebantu. Jadi ini device-nya aja, tapi kalau secara full setnya nanti kita coba buatkan videonya lah ya, mungkin menarik ya. Jadi kita ada case drawer-nya, terus juga nanti ada scan barcode-nya dan lain-lainnya. Oke. Untuk kalian juga yang mau sponsor mungkin bisa masuk kontak di bawah email kita ya. Ini bisa kita promosikan juga untuk produk-produk kalian. Oke, nah itu aja. Jadi kalau dibilang memenuhi kebutuhan, ya sangat memenuhi kebutuhan ya. Apalagi dari tadi aplikasi kasir yang kita pakai juga udah include semua. Pembayaran e-wallet ada, mau barcode bisa ditampilkan, mau print struk lancar, warnanya bagus. Terus juga untuk integrasi lain-lain aman sih, aman, semuanya bagus. Jadi kesimpulannya kalau ini untuk bisnis ya bagus banget untuk bisnis kalian gitu ya. Harganya berapa bang? Nah, harganya nanti saya cantumkan aja di link deskripsi video di bawah ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Terus juga kalian juga bisa lihat beli device ini di mana, harganya berapa, atau kalian mau langsung langganan dengan aplikasi kasir ya whatever lah, terserah kalian. Mungkin sesuaikan aja dengan kebutuhan bisnis kalian seperti apa gitu ya. Kalau menurut saya iMint D4 ini worth it untuk di kelasnya. Ini worth it sih. Karena kan kita ada review beberapa yang ini termasuk desktop POS. Kemarin kita juga ada review beberapa kayak Postline, ada juga Android POS. Jadi segmentasinya agak berbeda. Oke. Nah, mungkin juga nanti kita bandingkan ya dengan desktop POS lainnya. Kalau ini kan kita baru pertama kali nge-review iMint D4504. Mungkin nanti brand-brand lain mungkin bakal kita review ya untuk desktop POS. Jadi kita bisa duelkan. Oke, menurutku ini worth it banget. Mungkin bisa kalian beli, nanti cek aja link deskripsi di bawah. Terus juga kalian jangan lupa untuk komen di bawah. Kita mau nge-review apa lagi sih, atau apa sih yang dibutuhin sama kalian yang mau kita review atau yang kita mau bahas di video ini ya. Terus jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share videonya ke teman-teman kalian. Oke, nama gue Yoga dan bye-bye.